Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi baru yang berkaitan dengan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris yang sebenarnya sama dengan pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang kita sebut sama adalah fungsi dari kata tanya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi yang perlu kalian ketahui saat ini, materi ini akan meliputi 6 kata utama, yaitu what, when, where, why, who, dan how. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Nah, 6 kata yang tadi Pak An sebutkan, yang pertama adalah what, when, where, why, who, dan how. Bagaimana fungsinya? Perhatikan di papan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita akan memiliki 6 kata dalam bahasa Inggris, 6 kata tanya yang terdiri dari what, when, where, why, who, dan how. Dalam bahasa Indonesia, what disebut dengan apa, kemudian when disebut dengan kapan, where memiliki arti di mana, why memiliki arti mengapa, who memiliki arti siapa, dan how memiliki arti bagaimana. Nah, keenam kata ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. What atau apa ini berfungsi untuk menanyakan benda atau kata benda. Sedangkan untuk when ini jelas menanyakan waktu. Kemudian untuk where ini juga pasti menanyakan lokasi atau tempat. Untuk why menanyakan alasan. Sedangkan who menanyakan siapa atau menanyakan orang yang terlibat, menanyakan tentang orang lain. Dan terakhir ini adalah menanyakan proses terjadinya sesuatu, menanyakan sebuah proses. Saat ini yang kita akan pelajari adalah bagaimana cara menggunakan kata-kata tersebut mendalam sebuah kalimat tanya. Kita mulai dengan kata what. Nah, contoh dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya what adalah what is your name? Nah, kenapa bertanya nama itu menggunakan what bukan who? Karena nama ini masih termasuk dalam kata benda, sehingga yang digunakan adalah what. Contoh yang lain adalah what is that? Nah, di sini tidak disebutkan kata bendanya, tapi kata that ini sudah pasti merujuk pada kata benda. Jadi jawaban dari yang kedua ini pasti that is diikuti dengan kata benda, contohnya a book. Ini adalah kata benda. Jadi kata what ini menanyakan kata benda. Sama dengan yang di sini, what is your name? Maka jawabannya my name is. Contoh misalkan Subhan. Nah, nama di sini ini adalah kata benda, ini adalah keterangannya, sehingga kata tanya what ini bermaksud untuk bertanya nama atau name atau kata benda. Untuk yang kedua yaitu adalah when. Seperti yang tadi sudah disampaikan, when ini adalah bertanya tentang waktu, sehingga contohnya misalkan when do you go to school? Nah,
sebelumnya kita belajar tentang kata tanya hanya sampai dengan do you go to school, apakah kamu ke sekolah. Jika mendapatkan kata when di depan, maka menjadi kapan kamu pergi ke sekolah. Nah, pertanyaan ini pasti membutuhkan jawaban yang berkaitan dengan waktu, sehingga jawaban dari pertanyaan ini menjadi I go to school in the morning. Nah, morning inilah yang disebut dengan keterangan waktu, sehingga kata when ini bertanya untuk morning atau kata tanya tentang waktu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kata where. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa where ini artinya di mana, maka fungsinya pasti menanyakan tentang tempat. Contoh kalimatnya misalkan where do you live, yang artinya di mana kamu tinggal, di mana kamu tinggal. Jawaban dari pertanyaan ini adalah I live in Lawang misalkan. Nah, ini adalah tempat atau lokasi. Dan cara menanyakan tempat menggunakan kata tanya where, sehingga where di sini fungsi utamanya menanyakan tentang lokasi. Nah, kata yang selanjutnya adalah who. Who ini adalah kata tanya yang fungsinya untuk menanyakan tentang seseorang, identitasnya, karakternya, ataupun yang lain berkaitan dengan orang lain. Contoh dalam kalimat misalkan who is your sister. Nah, siapakah saudara perempuanmu? Yang ditanyakan di sini sister. Identitasnya dari sister ini akan terjawab jika penanya menggunakan kata who. Sehingga jawabannya misalkan my sister is a teacher. Nah, teacher ini adalah karakter atau identitas dari sister. Nah, ini terjawab jika ada pertanyaan who, sehingga kata tanya who di sini digunakan untuk menanyakan identitas maupun karakter seseorang. Bisa juga dengan contoh yang lain, misalkan who are you. Nah, ini kalau misalkan kamu ketemu sama orang asing, pertanyaan ini penting. Siapakah kamu? Nah, kalau misalkan tidak kenal, tanyakan ini. Jadi dia nanti akan memberikan jawaban atau memberikan identitasnya, sehingga kamu akan mengenal orang tersebut. Untuk selanjutnya tinggal dua kata ya. Jadi tinggal ada kata why dan yang satunya adalah how. Untuk yang why ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengapa. Jika kamu ditanya mengapa, kamu harus menjelaskan alasan, sehingga kata tanya why ini membutuhkan jawaban yang lebih panjang, yaitu alasan terjadinya sesuatu. Contoh dalam kalimat misalkan why do you close the door misalkan. Nah, mengapa kamu menutup pintu? Di sini yang ditanyakan mengapa kamu menutup pintu. Jadi harus ada alasan untuk menjawab pertanyaan ini. Contohnya, nah biasanya jawaban yang menggunakan alasan itu dengan kata because. Because. Ini artinya adalah karena. Nah, inilah yang digunakan untuk menjawab kata tanya why. Contohnya dari pertanyaan di atas kita jawab dengan I close the door because. Nah, jalannya ada di sini. It is raining. Nah, yang artinya saya menutup pintu karena sedang hujan. Ini adalah alasan yang diberikan ketika ada orang yang menanyakan menggunakan kata tanya why. Jadi mengapa kamu menutup pintu? Alasannya adalah di luar sedang hujan sehingga kita menutup pintunya. Ini juga penting. Ini adalah salah satu tanda yang menjadikan jawaban bahwa pertanyaan itu pasti menggunakan why. Yang kedua tentang how.
Jadi dua kata tanya terakhir ini pasti panjang jawabannya. Kalau how ini menanyakan proses terjadinya sesuatu atau proses membuat sesuatu. Contohnya, how do you make atau how do you sweep the floor. Nah, bagaimana caramu menyapu lantai? Karena how itu harus ada jawaban yang bersifat proses. Jadi I sweep the floor with atau using, sama maknanya, with a broom. Nah, saya menyapu lantai dengan menggunakan sapu. Ini adalah prosesnya. Yang lain misalkan ada how to make a juice. Nah, bagaimana cara membuat minuman atau jus? Di sini harus disebutkan langkah-langkahnya. Yang pertama, I buy vegetables misalkan, atau fruits misalkan, vegetables. Then kemudian I put it in blender. Misalkan begini. Nah, ini adalah proses yang menjawab kata tanya how. Sehingga sudah lengkap, ada 6 kata tanya yang tadi kita bahas. Yang pertama what, menanyakan tentang apa, menanyakan tentang kata benda. When, menanyakan waktu. Where, itu menanyakan tempat atau lokasi. Who, menanyakan siapa atau orang lain, identitas orang lain. Why, itu menanyakan alasan terjadinya sesuatu. How, itu adalah kata tanya yang meminta jawaban sebagai proses. Yang perlu diingat juga, kata tanya ini cara bacanya adalah ini. Jadi kata W atau huruf W tidak disebut, sehingga WHO ini bacanya adalah hu, bukan hu, bukan wu, tapi hu. Yang ini salah, yang ini benar. Nah, 6 kata yang tadi sudah Pak An ajarkan itu perlu diingat dan difahami. Nanti setelah video ini muncul di YouTube, kalian bisa mendapatkan PDF-nya, rangkuman materi yang sudah saya buatkan. Silakan dibaca, silakan difahami, dan semoga ilmu yang saya berikan saat ini lebih bermanfaat buat kalian dan bisa meningkatkan kreativitas kalian dalam menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.